and welcome back to my channel. Di video kali ini aku akan langsung review 2 novel sekaligus. Tapi sebelumnya aku mau disclaimer dulu. Mohon maaf jika mungkin nanti ada pencahayaan yang kurang konsisten karena again aku belum punya ring light. Terus kalau ada background suara berisik ya mohon maaf ya. Hidup di tengah perkampungan itu memang kayak nggak bisa gitu kita prediksi yang suasananya bener-bener sepi gitu. Pasti ada aja suaranya, entah itu kendaraan, suara bengkelnya lagi libur, suara ayam gitu. Jadi mohon maaf ya, mohon maklum teman-teman. Tapi semoga intisari dari video ini bisa tersampaikan dengan baik. So without any further ado, langsung aja kita mulai review dari buku pertama. Oke, buku pertama yang akan aku bahas adalah The Red Palace atau Istana Merah karya June Ho. Novel ini merupakan novel bergenre misteri yang mengangkat latar di era dinasti Joseon, tepatnya di Istana Cheongdok. Di sini kita akan mengikuti tokoh utamanya bernama Hyun yang menjadi seorang perawat di istana tersebut. Nah, suatu malam perawat Hyun ini mendapati adanya pembantaian di istana yang menewaskan 4 korban. Tersangkanya adalah guru dari perawat Hyun itu sendiri. Tapi Hyun merasa bahwa ada yang janggal dengan kasus tersebut dan dia juga merasa bahwa gurunya itu tidak bersalah karena gurunya tidak mungkin melakukan hal sekeji itu. Maka dari itu perawat Hyun ini bersama dengan salah satu inspektur kepolisian bernama Seo Jin melakukan investigasi mandiri. Tapi ternyata kemudian perawat Hyun ini justru ikut masuk ke dalam politik kerajaan yang begitu rumit dan menyimpan misteri serta rahasia-rahasia besar lainnya. Baca ini ya teman-teman, vibes-nya tuh seperti ketika kalian lagi nonton K-drama Saguk atau K-drama yang berlatar di kerajaan gitu. Karena again seperti yang aku bilang sebelumnya bahwa novel ini tuh latarnya di Istana Cheongdok pada era dinasti Joseon. Teman-teman juga bisa membayangkan betapa kentalnya unsur politik kerajaan dan juga sistem hierarki pada masa itu. Jujur, awalnya aku nggak expect bakalan enjoy baca buku ini karena personally aku kurang suka dengan genre saguk seperti ini. Tapi setelah baca kok seru juga ya. Bagaimana kemudian kita mengikuti tokoh utamanya yang tiba-tiba terseret ke dalam politik kerajaan, kemudian bisa menguak rahasia-rahasia dan juga misteri besar di istana tersebut. Another thing yang aku suka dari novel ini adalah alurnya yang terbilang lumayan cepat dan konsisten. Serta di sini setiap babnya itu pasti ada perkembangan, baik perkembangan kasus maupun perkembangan konfliknya. Dan itulah yang membuat cerita di sini tuh jadi engaging, teman-teman. Plusnya juga setiap bab di dalamnya nggak terlalu panjang, jadi bikin proses baca itu lebih cepat. Lalu cerita di sini juga makin kompleks karena disisipi dengan sedikit sentuhan unsur romance. Tapi komposisinya itu pas banget, enggak menutupi cerita utama di novelnya. Dan di sini tuh bukan tipe-tipe romance yang lebay dan cringe gitu. And I really enjoy the romance side in this novel. Kemudian untuk poin kekurangannya, lagi-lagi ini adalah poin yang sangat subjektif. Jadi ketika aku baca novel ini aku berekspektasi bahwa nanti ketika proses atau scene reveal siapa feeling sebenarnya itu bakalan sewah itu karena konflik demi konflik yang dibangun di awal tuh udah bagus banget. Tapi ternyata it's not that surprising, meskipun memang motif dan juga fakta-fakta yang terungkap itu memang menarik. Tapi karena pengungkapannya itu nggak begitu surprising dan sedikit bisa aku duga, jadi kayak B aja gitu rasanya. Atau ini karena ekspektasiku aja yang ketinggian, I don't know. And then di sini aku juga cukup menyayangkan salah satu tokoh yang jadi sahabatnya perawat Hyun. Aku pikir dia bakalan punya andil yang besar juga di dalam ceritanya. Karena kehadiran tokoh itu di awal buku hingga menjelang pertengahan itu kayak bener-bener menjanjikan gitu loh. Tapi ternyata ya
cuma sebatas figuran aja. Lagi-lagi ya mungkin ini karena ekspektasi aku saja yang terlalu luas, terlalu tinggi. So ya kira-kira itu tadi poin-poin review untuk The Red Palace. Aku kasih rate 4 dari 5 bintang. Next kita lanjut ke buku berikutnya. Selanjutnya aku akan bahas salah satu novel fantasi. It's a cozy fantasy to be exact, yaitu The Very Secret Society of Irregular Witches karya Sengu Mandana. Novel ini bercerita tentang perkumpulan penyihir yang ada di Inggris, di mana mereka ini melakukan pertemuan setiap beberapa waktu sekali. Sebagai orang-orang yang punya kemampuan istimewa, mereka ini juga punya peraturan gitu, di mana mereka nggak bisa menggunakan kelebihan mereka di kehidupan sehari-hari. Kemudian mereka juga tidak boleh berada di satu tempat yang sama, kecuali ketika lagi ada perkumpulan itu. Tapi di sini ada salah satu penyihir dari perkumpulan itu, namanya Mika Moon. Dia upload video di sosial medianya dengan menunjukkan kemampuan sihirnya. Karena Mika berpikir orang-orang tuh pasti nggak bakalan percaya kalau di dunia nyata itu ada sihir, dan mereka pasti mengira itu hanya editan. Tapi siapa sangka videonya itu benar-benar melejit, hingga kemudian suatu hari ada DM masuk yang menawarkan pekerjaan untuk Mika untuk menjadi pelatih sihir bagi 3 penyihir muda di Nowhere House. Jadi di novel ini kita akan mengikuti bagaimana kisah Mika setelah menerima job tersebut, bagaimana kehidupan dia di Nowhere House mengajar 3 penyihir muda, hingga kemudian kita akan mengikuti konflik yang terjadi di dalamnya. Nah, di sini perlu digarisbawahi ya teman-teman, bahwa novel ini adalah cozy fantasy, bacaan fantasi yang nyaman dan juga ringan. Jadi, kalau kalian mengharapkan novel ini tuh punya konflik yang kompleks, kalian tidak akan mendapatkan itu, karena konflik di sini itu tergolong ringan, pokoknya light lah. Dan sesuai dengan kategorinya tadi, yaitu cozy fantasy, selain konfliknya ringan, tulisan di sini pun juga ringan dan enak untuk diikuti. Narasinya pun juga deskriptif banget, jadi vibes yang ada di dalam ceritanya benar-benar sampai ke pembaca. Kalau kalian suka vibes cottagecore, kemudian yang magical, warm, kalian bakal suka banget sih sama novel ini. Dan vibes seperti itu juga berhasil menghantarkan rasa nyaman ke pembaca, ditambah lagi dengan hubungan tiap tokohnya yang benar-benar heartwarming banget. Dan di novel ini juga ada unsur romansnya. Aku suka banget karena romance di sini tuh slow burn dan lagi-lagi enggak berlebihan. Bener-bener tipe-tipe romance yang udah mature gitu loh, dewasa, nggak yang menye-menye, alay dan bikin cringe. Dan tak kenapa meskipun di novel ini konfliknya nggak begitu kompleks, bener-bener light. Kemudian di sini alurnya juga sebenarnya kayak kita ngikutin slice of life-nya Mika Moon gitu kan, kehidupannya di Nowhere House. Tapi aku nggak ngerasa bosen ketika baca, dan seperti yang aku bilang tadi, vibes-nya bener-bener ngena dan bisa menghantarkan rasa nyaman. So, I think this book is one of the perfect cozy fantasy book. Buat kalian yang mungkin lagi nyari buku-buku buat healing, buat sembuhin reading slump juga, kalian bisa coba untuk baca novel ini. Kalau dari aku pribadi, aku kasih novel ini 4,5 dari 5 bintang. So yep, I think that's all for today's video. Makasih banget buat teman-teman yang sudah nonton videonya sampai akhir. Kalau kalian suka video seperti ini, jangan lupa untuk klik like-nya, subscribe buat yang belum subscribe, nyalain lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video baru dari aku. Kalau kalian punya request juga, feel free untuk komen aja di kolom komen bawah. And I'll see you guys on my next video. Annyeong!